konstruksi merupakan suatu struktur yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari dinding dan atap yang berdiri secara permanen pada suatu tempat. Konstruksi juga sering dikenal sebagai tahapan bangunan rumah maupun bangunan gedung atau segala sarana dan prasarana infrastruktur dalam kehidupan berbudaya manusia untuk membangun peradabannya. Sepanjang perkembangannya, bangunan mempunyai beragam bentuk, ukuran, fungsi, dan penyesuaian lain serta beberapa faktor yang turut mempengaruhi seperti bahan bangunan dan kualitasnya, kondisi cuaca, kondisi tanah, serta alasan estetika lainnya yang kian waktu mengalami perubahan sehingga perlu ditingkatkannya kualitas dan kuantitas pembangunan oleh pihak kontraktor. B. Fenomena kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia. Kompleksnya masalah dalam bidang konstruksi disebabkan banyak faktor variasi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Oleh karena itu, bidang konstruksi merupakan suatu dunia yang dilandasi ilmu eksakta yang tidak eksak, yang produk akhirnya tergolong abstrak, menimbulkan beberapa fenomena ke dalam bidang hukum konstruksi. Fenomena tersebut adalah sebagai berikut: 1. Keterlibatan lebih banyak pihak, meningkatnya elemen profesionalisme. 3. Ekstensi kontrak kerja konstruksi yang lebih detail dan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang titik equilibrium dalam ekonomi dan kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia. A. Pengertian titik equilibrium. Titik equilibrium merupakan konsep penting dalam perekonomian yang menggambarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Memahami titik ini memungkinkan pelaku ekonomi merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik dan menjaga stabilitas pasar. Oleh karena itu, analisis terhadap titik keseimbangan harus menjadi bagian integral dari studi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Titik equilibrium adalah konsep penting dalam matematika, khususnya dalam analisis sistem dinamis dan persamaan diferensial. B. Kaitan titik equilibrium dan SPL. Titik equilibrium dalam konteks matematika, khususnya analisis dalam sistem dinamis, memiliki hubungan erat dengan sistem persamaan linear. Dalam banyak aplikasi, terutama dalam model-model yang menggambarkan fenomena alam atau sosial, titik equilibrium dapat ditemukan dengan memecahkan SPL yang dihasilkan dari persamaan sistem diferensial. Model matematika dan SPL dalam kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia. 1. Penggunaan SPL untuk menentukan titik equilibrium. 2. Pengumpulan data. 3. Preprocessing data. 4. Validasi model. 5. Prediksi. Dinamika kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap titik equilibrium. A. Faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia. Kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi kelangkaan bahan konstruksi. 1. Keterbatasan sumber daya alam. 2. Masalah infrastruktur transportasi. 3. Kenaikan harga bahan konstruksi. 4. Proses produksi yang terbatas. 5. Ketergantungan kepada impor. 6. Bencana alam dan cuaca ekstrim. 7. Keterbatasan teknologi. 8. Pengaruh pasar spekulatif. B. Ketidakseimbangan dalam kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia. Kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah
beberapa poin penting mengenai kehalusan dan kelangkaan bahan konstruksi berdasarkan hasil pencarian. 1. Kelangkaan material bangunan. Banyak kontraktor di Indonesia yang mengeluh kelangkaan beberapa jenis material bangunan seperti besi, kayu, dan semen. 2. Dampak kenaikan harga BBM. Ketidakpastian mengenai kenaikan harga BBM juga berkontribusi pada kelangkaan bahan baku. Banyak kontraktor menunggu keputusan pemerintah mengenai harga BBM sebelum proyek dilanjutkan, karena biaya operasional yang akan meningkat secara langsung memengaruhi biaya bahan bangunan. 3. Penyebab peningkatan biaya material. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan biaya material. Selanjutnya teori. Yang pertama, sistem permasalahan linier. Dalam manajemen pasukan dan permintaan, sistem persamaan linier adalah alat matematika yang digunakan untuk mengembangkan dan menganalisis hubungan antara beberapa variabel yang saling berhubung dalam suatu sistem. SPL dapat digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengendalian sumber daya, terutama dalam konteks manajemen, pasokan, dan permintaan. Dengan memanfaatkan SPL, perusahaan atau pengelola rantai pasokan dapat menentukan alokasi optimal dari bahan-bahan yang tersedia memenuhi kebutuhan pasar, sehingga menghindari kelangkaan atau kelebihan pasokan. Selanjutnya, titik equilibrium dalam ekonomi dan manajemen persediaan. Dalam ilmu ekonomi, titik equilibrium adalah kondisi di mana jumlah pasokan suatu barang sama dengan jumlah permintaan yang ada, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang di pasar. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi pasokan dan permintaan. Pasar yang dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu kestabilan pasokan dan permintaan. Faktor-faktor ini meliputi fluktuasi harga, perubahan dalam kebijakan perdagangan internal, musim panen, bencana alam, dan perubahan dalam nilai tukar mata uang. Selanjutnya, keterbatasan modal SPL dalam pengambilan keputusan. Walaupun SPL sangat berguna untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam kondisi yang stabil, modal ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan dinamika yang kompleks. Selanjutnya, penerapan SPL dalam kasus kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia. Di sini kasus kelangkaan bahan konstruksi Indonesia terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, menekankan pentingnya pengelolaan pasokan yang efektif. Dengan menggunakan SPL, perusahaan distribusi dapat menganalisis hubungan antara jumlah stok yang tersedia, permintaan pasar di berbagai lokasi, serta kapasitas pengiriman dan penyimpanan untuk menentukan titik equilibrium. Terima kasih. Selanjutnya berdua, hasil penggalian data. Data kuantitatif. Data sebelum terjadinya perubahan harga. Sebelum adanya perubahan harga, pasar semen di Indonesia terdiri dari dua jenis produk, yaitu produk semen lokal seperti semen Gresik dan produk semen impor. Semen Gresik merupakan produk lokal yang diproduksi oleh PT Semen Gresik, sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas produksi besar dan distribusi yang mencakup seluruh Indonesia. Seperti harga semen Gresik sebelum terjadi
perubahan harga produk semen gresik di pasar adalah 60.000 per sak. Jumlah permintaan semen gresik pada harga 60.000 per sak. Permintaan terhadap semen gresik berada pada angka sekitar 20.000 sak per bulan. Jumlah penawaran produk semen gresik pada harga tersebut stabil di angka sekitar 22.000 sak per bulan. Penawaran ini mencakup kebutuhan pasar yang ada. Selanjutnya, data setelah terjadinya perubahan harga. Setelah adanya perubahan harga, terdapat dampak yang signifikan terhadap permintaan dan penawaran di pasar. Harga semen gresik setelah penurunan harga terjadi 56.000 per sak. Harga semen gresik mengalami perubahan yang membuat produk ini lebih kompetitif. Jumlah permintaan semen gresik pada harga baru 56 per sak. Permintaan terhadap semen gresik meningkat menjadi sekitar 40.000 per bulan. Maksudnya 40.000 sak per bulan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam permintaan sebagai respon terhadap penurunan harga. Jumlah penawaran semen gresik, yaitu dengan meningkatkan permintaan penawaran dari produsen lokal yang mengalami perubahan sebelumnya. Penawaran sekitar 22.000 per sak per bulan. Namun setelah penurunan harga, penawaran meningkat menjadi 35.000 per sak per bulan. Data penawaran dari produk lain. Selanjutnya, data penawaran dari produk lain. Di sisi lain, untuk semen impor, harga dan permintaan mengalami perubahan. Harga semen impor, yaitu harga produk semen impor sebelumnya adalah 62.000 per sak. Namun setelah menurun harga semen impor turun menjadi 52.000 per sak, menjadikannya lebih kompetitif di pasar. Jumlah penawaran semen impor dengan harga yang lebih murah, penawaran dari semen impor meningkat pesat. Jika sebelum penawaran hanya sekitar 20.000 per sak, 20.000 sak per bulan. Setelah penurunan harga menjadi 52.000, penawaran meningkat menjadi 40.000 sak per bulan. Selanjutnya, dampak pemerintah dan kebijakan anti-dumping. Dalam menghadapi praktik penurunan harga semen impor yang signifikan, pemerintah Indonesia mungkin mempertimbangkan kebijakan anti-dumping untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan pemerintah yaitu tarif anti-dumping. Pemerintah dapat mengenakan tarif anti-dumping untuk semen impor agar harga produk impor tetap kompetitif, tetapi tidak merugikan produsen lokal. Harga semen impor setelah tarif anti-dumping dengan menerapkan hasil anti-dumping. Harga semen impor yang semula 52.000 menjadi 56.000 per sak, membuat produk impor yang lebih murah dibanding produk lokal, namun tidak sejauh perbedaan harga sebelumnya. Selanjutnya, analisis dampak perubahan harga. Sebelum perubahan harga, pasar semen relatif stabil dengan harga yang sebanding untuk produk lokal dan impor. Permintaan terhadap produk lokal cukup baik dan penawaran mencukupi kebutuhan pasar. B. Setelah perubahan harga, penurunan harga semen gresik dan semen impor memicu peningkatan permintaan yang signifikan untuk kedua produk tersebut. Penawaran lokal menyesuaikan diri dengan permintaan yang lebih tinggi, sementara penawaran produk impor juga mengalami peningkatan. C. Setelah tarif anti-dumping, pengenaan tarif anti-dumping membantu menjaga agar harga produk impor tidak turun terlalu jauh, memberikan ruang bagi produk lokal untuk tetap bersaing di pasar. Penurunan harga yang terjadi mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar semen Indonesia. Mengenakan tarif anti-dumping dapat membantu produsen lokal mempertahankan daya saing dengan produk impor. Praktik penurunan harga yang tidak terkendali dapat merugikan produsen lokal dan mempengaruhi stabilitas pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohid Sephiansah. Saya di sini akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang analisa data. Analisis data di sini bertujuan untuk menghubungkan teori ekonomi dengan fenomena kelangkaan bahan konstruksi yang ada di Indonesia, khususnya dalam menentukan titik ekuilibrium menggunakan pendekatan sistem persamaan linear atau SPL. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan antara penawaran, permintaan, dan harga dalam kondisi pasar yang terganggu oleh kelangkaan material, misalnya seperti semen, pasir, dan besi. Yang pertama, ada data sebelum dan sesudah perubahan harga. Sebelum perubahan harga, misalnya pada harga semen gresik,
yang mencapai 60.000 per sak. Sedangkan permintaan ada 20.000 sak per bulan. Penawarannya 22.000 sak per bulan. Setelah penurunan harga semen Gresik menjadi 56.000 per sak. Permintaan meningkat 40.000 sak per bulan, sedangkan penawaran meningkat 35.000 sak per bulan. Adapun data semen impor. Harga data semen impor di sini turun dari Rp62.000 menjadi Rp52.000 per sak, yang dimana meningkatkan penawaran dari 20.000 ke 40.000 sak per bulan. Kebijakan anti-dumping menaikkan harga semen impor ke 56.000 per sak. Yang kedua ada persamaan permintaan dan penawaran. Persamaan permintaan. GD sama dengan 325 dikurangi 0,005 P, yang dimana menunjukkan hubungan negatif antara harga dan permintaan. Sedangkan persamaan penawaran ada QS sama dengan min 62 ditambah atau plus 0,002 P, yang dimana menunjukkan hubungan positif antara harga dan penawaran. Yang ketiga ada titik keseimbangan. Perhitungannya adalah harga keseimbangan atau P sama dengan Rp54.857. Sedangkan kuantitas keseimbangan atau Q ada di 45,71 unit. Yang keempat ada makna kurva. Kurva permintaan menurun sehingga mencerminkan penurunan jumlah barang yang diminta saat harga meningkat. Kalau kurva penawaran meningkat mencerminkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan saat harga meningkat. Titik keseimbangan mencapai stabilitas pasar di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga keseimbangan menghindarkan kelebihan atau kekurangan barang. Dalam teori ekonomi, sistem persamaan linear atau SPL memodelkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti penawaran yang umumnya meningkat seiring kenaikan harga, dan permintaan yang cenderung menurun ketika harga naik. Nah, titik equilibrium di sini dijelaskan sebagai kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan setara dengan jumlah barang yang diminta pada harga tertentu, yang dimana dapat menciptakan keseimbangan di pasar. Dalam kasus ini, kelangkaan bahan konstruksi menjadi salah satu faktor eksternal yang mengganggu keseimbangan tersebut. Adapun data kualitatif dari wawancara dengan pelaku usaha konstruksi menunjukkan bahwa kelangkaan bahan konstruksi dapat menyebabkan naiknya suatu harga yang signifikan. Hal ini sangat berdampak pada penurunan permintaan akibat mahalnya material meskipun kebutuhan tetap tinggi. Berdasarkan data kuantitatif, hubungan antara harga bahan konstruksi dan penawaran menunjukkan pola positif, yakni ketika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Maupun sebaliknya, hubungan antara harga dan permintaan bersifat negatif. Kenaikan harga mengurangi kemampuan pembeli untuk memenuhi kebutuhan material. Dengan menggunakan SPL di sini diperolehlah titik equilibrium untuk material semen pada harga Rp90.000 per sak dengan jumlah barang 10.000 sak. Pada titik ini jumlah semen yang ditawarkan setara dengan jumlah yang diminta oleh pasar, meskipun dalam kondisi terbatas akibat kelangkaan. Namun, kondisi pasar sebelum mencapai titik equilibrium menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan, sehingga kelangkaan bahan konstruksi membuat harga melonjak.
Sementara produsen dan distributor membutuhkan waktu untuk menyesuaikan penawaran sesuai dengan meningkatnya permintaan. Ketidakseimbangan ini juga diperparah oleh faktor eksternal seperti kendala distribusi, tingginya biaya logistik, serta kebijakan impor yang membatasi ketersediaan bahan tertentu di pasar domestik. Dalam perspektif teori ekonomi, kelangkaan dalam bahan konstruksi dapat mengganggu mekanisme pasar bebas, di mana kenaikan harga yang tajam menciptakan tekanan besar pada pelaku usaha konstruksi, khususnya di sektor kecil dan menengah. Dari sudut pandang SPL, penentuan titik equilibrium menjadi solusi kuantitatif untuk membantu produsen dan distributor menentukan harga optimal yang menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memprediksi dampak perubahan harga terhadap dinamika pasar di masa yang akan mendatang. Namun, pendekatan SPL juga memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang lebih kompleks. Misalnya seperti perubahan kebijakan pemerintah atau dampak geopolitik terhadap rantai pasokan bahan konstruksi. Oleh karena itu, SPL perlu dikombinasikan dengan analisis eksternal untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Jadi secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kelangkaan bahan konstruksi di Indonesia dapat berdampak signifikan terhadap dinamika pasar, terutama dalam menentukan titik equilibrium. Pendekatan SPL ini dapat membantu memahami hubungan penawaran, permintaan, dan harga dalam konteks kelangkaan, tetapi solusi yang lebih efektif memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan kondisi pasar yang kompleks. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.